Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam menjelang warahmatullahi siang, wabarakatuh. anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini nih di hari Kamis ya kemarin kalian sudah mengikuti lomba 17 Agustus, berarti masih semangat ya? Semangat kemerdekaan. Iya, Semangat Bu. sekali, Bu. Gimana kabarnya nih? Wah, nggak ada Sehat, suaranya. sehat. Alhamdulillah baik. Di mute Bu Eka. Nggak ada suaranya Bu Eka. Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas coba kita pimpin doa dulu nih. Ketua kelasnya Pak Ip atau Pak Nanang, Pak Nanang. Iya, terima kasih Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran teman-teman, untuk kelancaran di pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Baik, berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Nanang ya. Oke, Bu, terus silakan. baik setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Ibu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Desi masuk. Desi. Hadir Bu. Maaf ya Ibu, saya nggak pakai Ibu ya. Lohira. Lohira hadir? Hadir. Hadir. Hadir Bu. Kutuma. Hadir Ibu. Fahrul. Hadir, Ibu. Siti. Halo Siti. Siti sedang apa nih Siti? Ini Felix ya? Felix hadir. Felix gimana kabarnya Felix? Baik Ibu. Terus, Siti kayaknya lagi ada kendala nih, tiba-tiba keluar jaringan ya. Terus, Farul hadir? Sudah tadi. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, baik ya. Semuanya baik semua kabarnya? Sehat, Ibu. Baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Sekarang untuk materi hari. Oh ya. Jadi sebelum mulai materi, Ibu mau buat ini dulu nih, mau game dulu nih, biar pada semangat ya. Kita tebak gambar. Sebentar. Itu suara dari mana? Berisik ya? Kayaknya ada lagi senam ya. Internet tolong di on mute ya. Oh ya, sudah. Oke. Sudah terlihat. Nah, biar semangat nih, kita mulai dulu nih dengan tebak gambar bikinnya. Gambarnya Ada yang tahu nggak? Gambarnya kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Ada tang, ada tangan, ada seru. Kira-kira apa nih? Tantangan seru ya Bu. Iya, betul. Tantangan seru. Wah, hebat nih. Anissa Seru. nih kayaknya sering main tebak gambar ya, Anissa ya. Oke, lanjut nih. Apa nih? Di sini ada pete sama gambar sendal. Siapa nih yang suka makan pete? Siapa tahu ada yang suka makan pete ya di rumah. Oke nih. Petenis Ayo, handal. ada yang tahu nggak nih? Kira-kira apa nih? Petenis handal. petenis Ada yang tahu handal. nih? Oke. Petenis handal. Ini ada Petenis handal. tenis. Ini sendal karena S hilang jadi petenis handal. Handal. Oke. Petenis handal. Petenis handal. Ini Hidup.
Ada gambar apa nih? Hidup Hidung sama orang senang. main Hidup berenang. senang. Hidung senang, masa hidung senang sih, Pak? Hidup senang. Hidup. Hidup Hidup senang. Hidup senang ya. senang. Oke, hidup senang. Bapak Ibu, anak-anak lagi senang hari ini? Senang sekali, Bu. Oke, kita harus senang ya. Oke, alhamdulillah deh kalau senang ya. Oke, ini ada ada Rusa. gambar apa nih? Rusa ya? Rusa. Terus ini ada kuburan ya. Rip. Mati rasa. Ah, betul, mati rasa. Siapa tuh tadi yang jawab? Ibu Nisa lagi Lutfia. ya? Oh, Lutfia. Aduh, hebat nih ya. Luar biasa ini kelas 2 ya. Sosiologi kelas 2. Oke, lanjut. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak permasalahan sosial. Jadi dampak permasalahan sosial di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kemiskinan, kemudian kriminalitas dan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 6 siswa. Lalu karena di sini ada 11, ada 12. Ada 12 nih kita bagi jadi 6, jadi satu kelompok 2-2 ya. Oke. Baik. Setelah kalian sudah membagi kelompok, nah ini sini ada LKPD. Ya. Oke. Nah, jadi kita akan belajar mengenai dampak permasalahan sosial. Terlihat nggak nih layarnya? Kelihatan modern, Bu. Lihat. Baik, Layarnya. jadi layarnya kenapa? Layarnya Pak Felix? Bu. Bu layarnya. Kelihatan, tapi cuman tulisan Ibu, tidak ada apa-apa. Oh, ya, maaf. Bentar. Nah, sekarang sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Ya, jadi tadi sudah Ibu bilang bahwa hari ini kita akan belajar mengenai dampak berbagai jenis permasalahan sosial. Jadi untuk hari ini kita hanya mempelajari dampak permasalahan sosialnya itu adalah tentang kemiskinan, kemudian kriminalitas dan juga kesenjangan sosial ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini kita akan mengidentifikasikan berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik dengan tepat. Kemudian kalian menganalisis apa aja sih dampak permasalahan sosial, dampak dari kemiskinan itu seperti apa, kemudian kriminalitas sosial seperti apa, kemudian kesenjangan sosial ekonomi seperti apa. Kemudian setelah kalian mendiskusikan, kemudian kalian presentasikan ini di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Nah, petunjuk belajar hari ini kalian harus mengamati gambar berikut ini. Jadi LKPD yang sudah Ibu berikan itu nanti kalian pelajari ya Nak ya. Kemudian kalian di situ ada gambar, ada 3 gambar. Jadi gambarnya ada kemiskinan, kemudian kriminalitas dan kesenjangan sosial. Nah, itu sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Nanti bisa kalian baca. Kemudian nanti masing-masing kelompok, ini kayaknya belum saya ganti ya Bapak. Masing-masing kelompok menganalisis permasalahan sosial yang berbeda. Jadi untuk kelompok 1 dan 2, saya ini aja. Kelompok 1 dan 2 menganalisis mengenai kemiskinan, kemudian kelompok
kelompok 3 dan 4 tentang kriminalitas, kelompok 5 dan 6 tentang kesenjangan sosial ekonomi. Setelah itu kalian merumuskan masalah yang ada pada gambar tersebut dengan kelompok kalian, dikaitkan dengan dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian bisa diskusikan nih. Nah, diskusi kalian kalian buat dalam bentuk infografis dengan menggunakan Canva. Kalau yang bisa Canva boleh pakai Canva, kalau yang tidak bisa kalian boleh menggunakan Word atau PPT. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini ya. Jadi gambar 1 ini untuk kelompok 1 dan 2, gambar 2 untuk kelompok 3 dan 4, gambar 3 untuk kelompok 4 dan kelompok 5 dan 6. Oke. Baik, terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak, mengenai tugas LKPD hari ini? Ada Ibu. Tidak ada? Oke, berarti sudah paham semua ya. Berarti Dika sudah ada 6 kelompok ya. Jadi kelompok 1, coba nih Ibu mau tahu nih kelompok 1 siapa aja nih? Mau Ibu yang menentukan atau kalian menentukan sendiri? Ibu saja yang menentukan. Bu. Oh, Ibu. Oke, baik. Ibu yang menentukan ya. Berarti kelompok 1 ada Pak Felix dengan Bu Tohira. Oke, kelompok 2 Bu Siti dengan Bu Anissa. Kelompok 3 Bu Desi dengan Bu Kusuma. Kelompok 4 Pak Iip dengan Bu Lutfia. Kelompok 5 Bu, siapa lagi ya? Bu Kusuma sudah. Bu Nina deh ceritanya. Bu Nina dengan Pak Fahrul. Kelompok 6 Pak Nanang dengan siapa lagi yang mau disebut, Nak? Ada ada Felix, ada Bu Tohira, Bu Siti, Bu Anissa, Bu Lutfia. Pak Iip. Oke, baik. Oh, Pak Iip. Nah, ini Ibu sudah bagi 6 kelompok ya. Kelompok 1 ada Pak Felix dan Bu Tohira. Kelompok 2 ada Bu Siti, Bu Anissa. Kelompok 3 ada Bu Desi, Bu Kusuma. Kelompok 4 Pak Iip dan Bu Lutfia. Kelompok 5 ada Bu Nina dan Pak Farul. Kelompok 6 Pak Nanang dan Pak Iip. Nah, nanti dari ke-6 kelompok ini, jadi kalian harus menganalisisnya dengan gambar yang berbeda-beda. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, untuk kelompok 1, 2 itu menganalisis gambar 1, jadi tentang kemiskinan. Kelompok 3, 4 tadi menganalisis gambar 2 tentang kriminalitas, dan kelompok 5 dan 6 menganalisis tentang kesenjangan sosial ekonomi. Oke, sekarang kalian bergabung menjadi satu kelompok, kalian bergabung ya di kelompoknya masing-masing. Oke, memori. Kemudian Ibu mau minta nih job desk-nya masing-masing dari kelompok. Misalnya kelompok 1 Pak Felix siapa nanti tugasnya yang membuat presentasi, atau misalnya Pak Felix membuat presentasi, Bu Tohira tugasnya misalnya mau mencari informasi terkait dampak-dampak di kemiskinan, mengenai dampak-dampak kemiskinan di ranah publik. Jadi Ibu nanti minta job desk dari masing-masing anggota kelompok ya, itu kalian buat. Oke, terus lanjut di memori. Dari diskusi tersebut, kira-kira ada yang susah nggak nih kendalanya? Coba nih, Pak Felix, kelompok 1 atau kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini nggak ada ya, nggak ada kendala ya. Kelompok 3, ada kendala nggak nih? Ada. Mencari sumber informasi terkait kriminalitas. Kelompok 3 nih ada Bu Desi, Bu Kusuma, sama kelompok 4-nya ada Pak. Tidak ada, Bu. Pak Fahrul. Tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Baik, kalau tidak ada, terus oke.
Tidak ada masalah. Berarti sekarang saatnya menyajikan presentasi nih. Kelompok 1 sudah selesai membuat infografisnya. Sudah Ibu. Oke, sudah. Kelompok 2, Bu Siti. Sudah. Dikit lagi ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Oke, dikit lagi. Baik. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kelompok makasih, Bu. 3. Sama. Kelompok 3 Bu Desi, gimana sudah selesai presentasi? Sudah selesai. Sudah. Kelompok 4. Buku Bu Lutfia. Sudah? Sudah Ibu. Sudah. Oke, Pak Fahrul. Kelompok 5. Sudah selesai. Sudah selesai, Bu. Sudah. Sudah Oke, selesai. kelompok Sudah anak-anak selesai, juga Bu. sudah selesai. Sudah selesai, Oke, kalau Bu. sudah selesai, kita kocok ya untuk presentasinya. Biasanya dikocok. Nomor urut pertama berarti kelompok 2 nih, presentasi dulu. Coba Bu Siti sama Bu Anissa presentasi tentang kemiskinan. Apa sih dampaknya kira-kira dampak kemiskinan? Dampak miskinan. Saya duluan Bu. Iya, Oh, oke. ceritanya Ibu dapet nomor urut pertama. Oh, oke. Terima kasih Bu. Untuk dampak kemiskinan pasti kita kan jadi ini ya Bu ya, jadi nggak bisa sekolah kalau misalkan kita, atau misalkan kita nanti kalau maksudnya kalau kita miskin nanti kita nggak sekolah ya Bu ya, terus kita nggak bisa beli apa-apa yang kita mau ya Bu ya. Ya, betul ya. Kalau miskin kita nggak bisa sekolah ya. Iya. Itu menurut kelompok 2, dampak kemiskinan, nggak bisa sekolah, kita nggak bisa beli apa-apa. Oke. Coba nih kelompok 4, Bu Lutfia sama apa tadi? Bu Lutfia. Apa sih dampak? Bu Lutfia kenapa nih? Kelompok 4 kena membahas masalah apa nih dampaknya? Kriminalitas ya? Iya Bu. Kira-kira menurut kelompok 4 nih dampak dari kriminalitas apa? Dampak dari kriminalitas itu kalau di lingkungannya banyak kejahatan nih, banyak jadi kejahatan. Banyak terjadi kejahatan ya. Ya. Kemudian yang terakhir yang presentasi kelompok 6 tentang masalah senjangan sosial. Pak Iit. Ya Bu, Pak Iit tentang dampak senjangan sosial ya. ya baik. Ceritanya presentasi. Dampak kesenjangan ini kita di masyarakat pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial itu, karena kita di masyarakat melihat orang kaya gitu, ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, ya, itu salah satu dampaknya itu menimbulkan kecemburuan sosial. Meningkatkan kecemburuan sosial. Baik, terus kelompok 1 nih. Tadi belum presentasi ya? Belum Ibu. Ya, nomor urut 4 nih, belum. kelompok 1 Satu. tentang kemiskinan. Pak Felix nih. Oke, Presentasi silakan. dampak dari kemiskinan itu Ibu, angka kematian tinggi karena tidak ada uangnya mau beli makanan, tidak ada uangnya mau pergi ke rumah sakit berobat saat sakit, jadi banyak yang meninggal Ibu. Banyak yang meninggal ya karena akses kesehatan juga ini ya sulit untuk didapat ya. Oke, itu tadi kelompok 1 sudah presentasi. Kemudian lanjut kelompok yang belum presentasi, kelompok berapa ya? Kelompok 3 sudah? Sudah Bu, sudah. Oke, yuk monggo presentasi. Tentang kelompok 3 tadi kriminalitas. Ya Bu, kriminalitas itu terjadi karena faktor ekonomi Bu. Karena kebutuhan, dampaknya
kriminalitas di masyarakat itu tinggi, kejahatan tinggi, Bu. Oke, baik. Baik, semuanya sudah presentasi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah presentasi. Oke, baik. Jadi tadi setelah kita melihat hasil diskusi teman-teman ya, apa aja sih dampak dari kemiskinan? Ada karena dia nggak bisa sekolah karena miskin, kemudian tingkat angka kematian meningkat, kemudian apalagi tadi tidak bisa membeli kebutuhan. Kemudian kalau dampak dari kriminalitas sendiri tadi ada apa namanya tadi angka kejahatan semakin meningkat ya. Kemudian kalau tadi kesenjangan sosial ekonomi tadi mengakibatkan adanya ketimpangan yang ada di kehidupan masyarakat. Nah itu apa namanya hasil diskusi yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi melalui ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi soalnya berbentuk pilihan ganda, tapi nanti kalian kerjakan di kuisis. Jadi nanti akan Ibu kasih linknya, jadi kalian mengerjakannya secara online di kuisis. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan nanti sama ya, kita akan belajar masih dengan materi yang sama tentang dampak permasalahan sosial, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Jadi hari ini kita belajar apa namanya permasalahannya itu adalah kemiskinan, kriminalitas, kemudian kesenjangan sosial. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai dampak permasalahannya yaitu pengangguran, kemudian apa lagi tuh? Kenakalan remaja, sama ketidakadilan. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan belajar 3 permasalahan tersebut. Jadi nanti kelompoknya mungkin masih dengan kelompok yang sama ya. Jadi nanti kita bagi-bagi lagi nih. Kelompok 1 dapatnya masalah apa, kelompok 2 dapatnya masalah apa, kelompok 3 masalah apa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Berarti sudah paham semua ya. Baik, kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau lanjut? Kedua yang harus muncul itu apa PBL-nya bukan kognitifnya. Kalau misalnya definisi apa tadi yang ke Pak Nanang tuh sosiologi ya, yang Sorokim itu apa Sarjana Sukamto. Iya, itu kan definisi kan, bukan masalah. Ya, Ibu, Jenis-jenis in group atau yang extend di in group atau misalnya in group primer, grup sekunder kan itu teori, bukan masalah. Tapi apa yang menimbulkan apa yang timbul permasalahan ketika di keluarga kelompok primer. Kata Ibu Siti tadi sudah berantem tuh Ibu Siti dengan ibunya. Itu masalah mengapa sih Ibu Siti dengan orang tuanya itu berantem? Kan harusnya harmonis ya. Mengapa sih berantem? Kan kita cari penyebabnya. Dan bagaimana solusinya. Jadi intinya semuanya mulai dari Ibu Eka sampai nanti yang terakhir entah siapa ya besok, yaitu intinya bahwa ketika presentasi kelompok itu adalah PBL-nya muncul, bukan kognitifnya. Itu yang pertama ya. Jadi silahkan Ibu dan Bapak menyiapkan kembali nanti untuk PBL-nya jangan-jangan sudah dibuat tapi belum dilaksanakan, tapi ini menjadi bagian dari tadi. Ketika kita melihat rubrik, mari kita analisis, mari kita evaluasi diri, mari kita refleksi. Apa yang belum? Dan apa yang sudah? Apa yang belum? Mengapa saya belum
Mengapa saya belum menggunakannya dan apa nanti rencananya ketika mau PPL. Jadi ada perbaikan dari peer teaching ini, intinya adalah ada perbaikan untuk baik dalam perangkat maupun dalam prosesnya nanti. Ketika tadi Bu Eka, sepertinya Bu Eka itu terlalu enjoy di pendahuluan ya, sampai siswa ketika masuk itu masih fresh. Ketika masuk atau ketika pergantian pelajaran itu masih fresh. Kenapa masih tiba-tiba diberikan kuis, bukan kuis ya, game ya. Tebak gambar. Itu kan sepertinya pembuangan waktu, membuang waktu. Belum apa-apa sudah diberikan diberikan sesuatu untuk menyemangati kalian, padahal wajibnya itu kalian tujuan pembelajaran. Apakah Ibu dan Bapak merasa ada yang menyampaikan tujuan pembelajaran? Enggak. Siapa yang merasa belum? Tadi saya ada itu. Ya, rasanya sudah, ternyata belum misalnya. Siapa? Ya, silahkan. Yang nanti akan penayangan rekaman ini. Oh, ternyata saya belum menyajikan tujuan pembelajaran. Padahal menyampaikan tujuan pembelajaran itu sangat penting. Misalnya Bu Desi di rencananya kemarin udah bagus. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan ditulis agar siswa melihatnya. Tapi mungkin suatu saat nanti pada PPL beneran nggak usah ditulis, kata Pak Ip. Saya sedang menggunakan LCD, silakan. Berarti kan tinggal disorot saja menggunakan LCD. Tapi wajib dibaca oleh siswa, bukan didengarkan. Jadi Ibu, Bapak yang nanti selanjutnya wajib menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau saat ini baru berupa lisan saja nggak apa-apa. Tapi pada saatnya nanti berarti harus dilihat, didengar oleh siswa. Sehingga dilihat, didengar itu menjadi dua kegiatan yang mudah-mudahan lebih bermakna daripada hanya mendengar. Kemudian berikutnya, ketika ini pembiasaan, maka berdoa itu kewajiban, tapi yang paling utama saat ini adalah tadi Pak Ip sudah bagus tentang kebersihan lingkungan, Ibu Desi juga sudah bagus, Ibu Eka sudah bagus tentang prokes ya. Nah, tentang prokes. Alangkah baiknya dua-duanya digunakan. Mengapa? Karena lingkungan ada menciptakan, membentuk siswa peduli lingkungan, kebersihan. Yang kedua, saat ini masih suasana ini, jadi tetap diberitahukan tentang prokesnya. Kemudian tadi kehadiran Ibu Eka, kebayang ya kalau siswanya 36 satu persatu di absen. Nanang ada, Tohira ada, Siti ada 36 Siti plus Nanang. Kan kebayang itu lama ya, berapa menit yang digunakan. Maka pakailah strateginya Bu Desi. Kalau sudah di kelas mungkin lihat di papan kan ada papan kehadirannya di sana. Nah, misalnya ada satu orang kehadiran. Biasanya ada gitu. Kalau misalnya daring kan di sini ada ada jumlah dan ada nama kan kalau daring. Kalau luring lihat saja di papan pengumuman atau namanya siswa, jumlah siswa yang hadir, yang tidak hadir, alasan dan ada namanya. Nah, kalau mau pun bertanya siapa yang tahu kabarnya ini, kalau apa? Tuh, jadi tidak usah di absen satu persatu karena memerlukan waktu lama. Kemudian Ibu Eka, pembagian kelompoknya mungkin tidak usah disebutkan ini, cukup dengan Pak Ip dan Bu Desi saja sebagai ininya. Sebagai ini sudah ditentukan ini. Bahkan ketika masuk pun mereka sudah berkelompok. Mengapa? Karena sebelumnya di pertemuan berikutnya kalian akan ada pembagian kelompok adalah ini dan ini, sehingga ketika kita mulai pembelajaran kalian sudah berkelompok. Artinya sudah ngariung. Sehingga nanti ketika membagi kelompok tidak ribut lagi. Ada yang keteteran bolpennya ketinggalan, ada
mencari-cari dulu, tapi kalau sudah kita siapkan, kan ributnya itu tidak dapat teratasi. Tuh. Kemudian berikutnya ini Ibu Desi udah bagus memberikan rewards terhadap semuanya, tapi sepertinya aman-aman saja ya Bu ya, tapi nanti dalam pelaksanaan pasti tidak aman. Maksudnya banyak kendala. Sudah bagus ya. Jadi nanti pada pelaksanaan pasti tidak banyak kendala. Mengapa? Karena di sini semuanya guru ya. Jadi simpati empatinya mungkin muncul ketika guru bertanya menjelaskan atau memberikan sesuatu. Rasanya kalau saya jadi siswa ya harusnya mendengarkan, karena kalau saya jadi guru pun kalau tidak dengarkan kan enak ya, sakit hati. Makanya jadi rasa simpatinya di sini pasti muncul karena pertama mereka kita materi sudah tahu. Yang kedua, mungkin ada rasa kebersamaan bahwa saya juga sama-sama guru sehingga saling memperhatikan. Tapi tetap harus ada pemantauan tentang Ibu Eka, tentang kesulitan penyelesaian tugasnya, silahkan dipantau seperti Ibu Desi. Misalnya kelompok 1 ada masalah ketika penyelesaian LKPD-nya, kelompok sekian, atau mungkin ada materi yang tidak dipahami dari sumber tersebut. Jadi tetap ada pemantauan. Pak Ib juga, Bu Desi juga tadi sudah kelihatan ya, tapi ini untuk yang lainnya. Kemudian berikutnya ya tadi ada penjelasan dulu tentang LKPD. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Silakan, apakah ada yang tidak mengerti dari LKPD tersebut? Nah, kalau misalnya ada yang tidak mengerti, Bu, ini apa gambarnya buram, gambarnya bagaimana? Nah, masa misalnya Pak Jokowi ke pasar, jadi benar Pak Jokowi, atau misalnya yang mirip-mirip Pak Jokowi, ya silakan. Artinya dikomunikasikan, didiskusikan dulu tentang tugas yang harus mereka kerjakan. Ibu Desi tadi sudah menyampaikan waktunya 20 menit, ininya panduannya sudah ada. Jadi untuk penyelesaiannya panduannya disampaikan. Kemudian tetap ada tadi pemantauan materi. Jangan-jangan ketika mereka menggunakan LKPD, apa yang dibacanya tidak mengerti. Sehingga sulit untuk menemukan masalahnya, faktornya, kemudian solusinya. Kemudian alokasi waktu silakan Ibu dan Bapak, cuman maksud alokasi waktu ini adalah proporsional untuk pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau kita punya waktu 30 menit sih untuk pendahuluan, berapa menit untuk inti termasuk presentasinya. Dan jangan lupa ketika mempresentasikan kelompok lain harus diorganisir juga. Misalnya Fahrul silakan presentasikan. Nah, kelompoknya Eka, kelompoknya Anissa mau apa sih? Kan dia tidak punya kegiatan kan ketika kelompoknya Fahrul mempresentasikan, kelompok lain apa kerjaannya? Nggak ada ya? Nah, berarti ada petunjuk juga ketika Fahrul atau siapa saja yang mempresentasikan, maka kelompok Anissa mengemukakan pertanyaan. Kelompok siapa mengajukan argumen dan sebagainya. Jadi jangan sampai Fahrul itu menjadi tontonan saja ketika mempresentasikan. Tapi juga ada yang harus direspon dari Fahrul. Kemudian sementara itu ya untuk Ibu dan Bapak, dan yang paling penting itu silahkan dilihat dicari lagi itu yang di YouTube itu ada beberapa poin yang memang menjadi perhatian ketika peer teaching. Termasuk nanti Ibu dan Bapak tinggal ini sudah, mana yang belum, mari kita refleksi. Mengapa saya tadi belum? Dan bagaimana nanti ketika artinya ada perbaikan ya, ketika nanti berarti saya harus. Bagaimana caranya? Itu namanya refleksi dan rencana tindak lanjut. Nggak usah dibuat, tapi itu menjadi bagian kita. Itu yang paling penting tadi, PBL-nya harus muncul, karena bukan kognitif. Sekarang kita sudah sedang berbicara tentang tadi, mengarahkan siswa, mengorientasikan siswa pada pembelajaran yang hot, diantaranya adalah dengan PBL, sehingga tidak lagi
Apa itu definisi? Apa termasuk jenis yang tapi langsung ke masalah. Silakan, ada yang mau Pak Iip, Bu Eka, Bu Desi mau berontak? Saya tadi sudah sebenarnya ini mungkin saja saya ibunya tidak sedang melihat misalnya. Silakan berontaklah ke saya, Pak Iip, silakan. Ya, Ibu mohon maaf atas penampilan saya tadi kurang maksimal itu ya. Maaf Ibu, ada suara musik. Nggak usah maksimal Pak, nanti akan bosan pada waktu PPL. Sekarang kan sedang latihan, namanya juga latihan. Ya, Ibu, tadi kan saya sudah tampil itu, cuman komunikasinya, saya kurang komunikasi sama kawan-kawan untuk settingannya itu ya. Sebenarnya saya sudah menampilkan di grup kelas, di grup kelompok itu untuk membuka apa yang dimintanya itu nanti kawan-kawan itu menampilkan gitu, karena sebenarnya yang saya ada 3 pertanyaan itu ya. Yang ketiga itu kan biasanya dalam konflik gitu ya. Nah, saya meminta kawan-kawan itu membahas gitu ya, konflik apa saja, misalkan nanti faktor penyebabnya apa dan misalkan solusi gimana. Cuman karena keterbatasan waktu jadi tidak tersampaikan, jadi kawan-kawan itu lebih terfokus ke pertanyaan nomor 1 gitu Ibu ya. Ya, gitu ya. Berarti kan Pak Iip harus punya rencana tindak. Mari kita refleksi. Saya sudah memberikan ke grup itu meminta ini dan ini. Meminta ini dan ini. Nah, tapi ketika misalnya nanti ini kemungkinan bisa terjadi kepada para pelaksanaannya, pada pelaksanaannya. Saya sebenarnya sudah menyampaikan itu di LKPD-nya itu ini. Tapi pada pelaksanaannya ternyata siswa itu hanya mempresentasikan ini. Berarti kan harus kita evaluasi, refleksi. Bagaimana ya caranya? Maka demikian, jangan-jangan LKPD-nya terlalu banyak. Padahal PBL kan, kita itu sedang PBL. Jangan-jangan berarti kan harus dikurangi, sehingga ketika kita berbicara sesuaikah evaluasi itu, kan gitu ya. Jadi mungkin saja tindakan berikutnya oleh Pak Iip itu adalah mengurangi jumlah pertanyaan di LKPD, hanya PBL saja. Jangan, karena kemungkinan karena kemungkinan ini waktunya akan kekurangan. Yang kedua, untuk kegiatan ini agar Pak Fahrul, Bu Thohira dan lain-lain itu konsentrasi dengan miliknya masing-masing, maka bagaimana sih strateginya? Mungkin Pak Iip atau Ibu Eka atau Ibu Desi itu, atau nanti yang lain itu, memberikan hasilnya kepada mereka sehingga mereka itu tinggal membaca saja untuk mengurangi beban masing-masing. Kan kebayang nanti Ibu Thohira itu harus mempresentasikan yang Ibu Eka. Harus mempresentasikan ketika Pak Fahrul jadi guru, ketika Bu Desi jadi guru, kan kebayang ya? Harus mempersiapkan, jadi akan lebih misalnya akan lebih ini lagi manakala Ibu Desi atau Ibu Eka, Pak Iip dan yang lainnya itu terlebih dahulu memberikan saja sehingga mereka tinggal membaca. Karena yakin mereka itu sudah tahu, sudah paham. Sudah di grup mungkin